Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Valencia dari kelas 12 IPS SMA Fata. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang perpecahan USSR, yaitu Union of Soviet Socialist Republic, atau yang biasa lebih kita kenal dengan sebutan Uni Soviet. Uni Soviet ini merupakan sebuah negara yang menganut paham sosialis, yang berdiri pada tahun 1922. Letak Uni Soviet ini berada di Eurasia. Wilayah Uni Soviet sangat luas, dan Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa yang sangat berpengaruh pada masa Perang Dingin. Selama negara ini berdiri, negara ini sudah beberapa kali berganti pemimpin, mulai dari Vladimir Lenin yang ditunjuk sebagai pemimpin pertama dari Partai Bolshevik, dan yang kedua itu ada Joseph Stalin yang dikenal kejam dan tidak berperi kemanusiaan, dan dilanjutkan oleh Georgy Malenkov. Selanjutnya ada Nikita Khrushchev yang mengambil alih kekuasaan dari Malenkov. Lalu dilanjutkan oleh Leonid Brezhnev, lalu ada Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, dan pemimpin yang terakhir yaitu Mikhail Gorbachev yang merupakan penggagas reformasi, tetapi sekaligus menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet. Pada era kepemimpinannya, Mikhail Gorbachev merumuskan beberapa kebijakan, yaitu ada Glasnost, adalah membuka dialog baik tentang masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Glasnost membuka adanya kebebasan berpendapat di berbagai aspek kehidupan. Yang kedua itu ada Perestroika, adalah pembaruan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya. Restrukturisasi di bidang ekonomi, dari sistem ekonomi sentralisasi sosialisme komunisme menjadi sistem ekonomi desentralisasi sosialisme demokrasi. Dan yang terakhir itu ada demokratisasi, yakni desentralisasi politik dalam bentuk pemberian wewenang penuh kepada negara-negara bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam naungan Uni Soviet. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut gagal. Glasnost dan Perestroika dianggap sebagai penyebab kuat runtuhnya Uni Soviet. Kedua kebijakan tersebut menimbulkan oposisi dari sistem kapitalisme baru. Kebijakan tersebut memicu masyarakat untuk mempelajari paham barat, mulai dari konsep, gagasan, ide, hingga produknya. Pada 1990, masyarakat kerap membeli koran-koran liberal dan mengkonsumsi informasi mengenai demokratisasi. Bahkan pada tahun tersebut, produk makanan khas AS, yakni McDonald, dibuka pertama kalinya di Uni Soviet. Sejak saat itu, berbagai wilayah di Uni Soviet mulai memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Ia bahkan dituduh menjadi biang kerok dari kehancuran Uni Soviet karena beberapa pihak mengecam dan bersikukuh dengan kebijakan-kebijakan lama dari Uni Soviet yang diubah oleh Gorbachev. Akhirnya posisinya tersingkir. Pada 25 Desember 1991, Gorbachev mengundurkan diri dari kepala negara, dan keesokan harinya Uni Soviet secara resmi telah runtuh dan menjadi Republik Federasi Rusia. Terpecahnya Uni Soviet menyebabkan negara anggotanya memerdekakan diri, yaitu ada Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Negara yang berpengaruh seperti Uni Soviet ini pasti keruntuhannya memiliki banyak dampak bagi negara lain. Nah, aku akan memberitahu beberapa dampak dari keruntuhan Uni Soviet. Yang pertama, ada berakhirnya Perang Dingin antara blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, yaitu Uni Soviet. Yang kedua, negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Dan selanjutnya itu ada berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Selanjutnya ada Amerika Serikat yang tampil sebagai negara adidaya.
Selanjutnya ada tumbangnya paham komunisme di beberapa negara yang ada di Eropa Timur. Dan ada hak asasi manusia dan kebebasan mulai digaungkan di bekas negara Uni Soviet. Dan masih banyak lagi dampak-dampak dari negara Uni Soviet ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua juga. Terima kasih. Dadah.